Saya ingin santapan kali ini partisipan saya berbagi cerita yang mencengangkan berhubungan dengan aborsi. Saya memilih angka kelahiran nomor 30. Wina, kelahiran tanggal 30. Menurut pengakuannya, almarhum ayahnya pernah mengikuti komunitas kepercayaan ilmu gaib. Apakah ini karma buruk yang diturunkan? Bisa kembali lagi di Karma, masih bersama kami bertiga di sini dan juga ada Mbak siapa namanya? Mbak Wina. Pina. Wina. Wina. Wina ya. W-I-N-A. Iya. Lahir di tanggal 30 bulan Agustus. Usianya berapa sekarang? 22. 22 tahun. Baik, saya sudah melihat akar permasalahan di sini. Masalah, fakta, dan solusi. Dan di sini saya melihat kamu adanya luka batin masa lalu. Saya itu selalu haus kasih sayang. Makanya saya selalu ingin punya pacar yang sayang sama saya. Makasih ya, Bang. Bang, emangnya nggak gelap? Malam-malam pakai helm terus ketutup kayak gitu? Ya mau gimana lagi? Ntar kalau misalkan aku buka kaca ini, orang-orang pasti takut. Maksudnya takut? Emangnya kenapa, Bang? Aku suka sama kamu, Wina. Aku ingin selalu bersamamu. Kamu tuh ya, ngapain kamu gedor-gedor pintu jam segini? Bu, itu tadi aku lihat ada hantu, Bu. Hantu muka pucat, Bu. Hantu. Nggak ada siapa-siapa juga. Ngaco aja kamu ya. Kamu tuh mabok ya? Nggak ada siapa-siapa juga. Mina, tunggu. Yang ngajarin kamu kurang ajar siapa sih? Orang tua lagi ngomong tuh didengerin. Dari mana aja kamu? Bu, Ibu kan orang tua Wina. Harusnya Ibu tahu dong Wina dari mana. Wina, emang kamu kalau pergi tuh bilang sama ibu? Mana ibu tahu kamu pergi kemana? Wina! Buka! Ada nggak sih yang bisa kamu kerjain dengan benar? Dari kecil tuh kamu udah bikin masalah. Ibu harus jual rumah untuk operasi melahirkan kamu dan merawat kamu. Aku gak sanggup setiap hari harus dimarahin sama kalian. Dari kecil udah bikin malu keluarga. Setiap ambil rapot, kamu pasti ranking paling belakang. Cukup, hentikan! Apa sih, Bu? Anak kamu tuh baru pulang jam 2:30 pagi. Pasti ngikutin kamu. Kamu aja yang nggak bisa didik anak, tau nggak? Jadi kayak begini kan? Orang tua bisa aja cuma marah-marah aja setiap hari. Wina, kamu kenapa pengen ribut aja di rumah? Teriak kayak orang gila. Wina, Bapak lagi bicara sama kamu. Aku gak mau dengar omongan Bapak. Ini pasti didikan ibu kamu kan? Berani kurang ajar sama Bapak. Lydia, bangun nak. Ini anak tuh susah banget sih kalau dibangunin. Lydia, bangun. Ayo cepet. Malah diem aja. Ayo cepet bangun, siap-siap. Ayo. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu kasar banget sih, Bu. Lydia kan masih kecil. Biarin aja. Mumpung dia masih kecil harus diginiin. Lihat kayak kamu.
Mau ya? Hah? Mau Ibu Erin juga? Udah ya sayang ya, kamu jangan nangis. Ya udah sekarang kamu siap-siap ke sekolah ya, biar jangan terlambat. Ayo. Hantu, hantu. Kenapa sayang? Lydia, Astagfirullahaladzim. Lydia bangun Lydia. Kebahagiaan itu pas ada papa dulu. Dan sebelum papa kenal sama perkumpulan orang-orang jahat, perkumpulan itu merubah semuanya. Membuat saya merasa papa itu bukan papa saya. Kalau aku sih masih punya bisnis sendiri di rumah dengan istri. Jadi masih aman lah. Kalau kamu? Kalau aku sih hampir pasti pindah ke kantor temanku. Ya, kalau itu pun terjadi pengurangan karyawannya. Fatah, kamu gimana kalau dipecat di kantor ini? Karena semakin hari semakin turun pendapatannya. Kalau aku sih nggak khawatir. Aku ini orang penting di kantor ini. Nggak mungkin lah dipecat. Perusahaan ini sudah hampir bangkrut. Pak Cipto yang kerjanya sudah puluhan tahun aja mau dipecat. Apalagi kamu yang belum genap 10 tahun. Jangan sembarangan deh kalau ngomong. Udah, ini kantor kota. Mending kerja mati-mati. Maaf, Ref. Aku cuma emosi. Ya bayangin aja mereka ngomongin masalah PHK. Sekarang kerja kayak begini aja, gaji masih kurang. Gimana kalau di PHK? Fatah. Kok kamu malah ketawa sih, bukannya khawatir? Aku sih nggak khawatir, Fatah. Aku punya jalan keluarnya sendiri. Mereka lagi ngapain? Mereka sedang melakukan penyembahan. Apa yang mereka sembah? Sekarang tutup mata kamu. Sekarang buka mata kamu. Gak usah takut. Tenang. Makhluk apa ini? Mengerikan sekali. Dulu dia adalah ratu yang sangat kaya raya. Tenang. Kepala divisi kita juga ikut penyembahan ini tuh. Selamat datang di perkumpulan kami, Pak Fatah. Fadli? Apa yang dikatakan Arif ini sangat benar, Pak. Jika Bapak bergabung di perkumpulan ini, jangan takut tidak punya uang. Uang kita selalu banyak. Dan jangan takut dengan pekerjaan kita kalau kita dipecat. Iya, Pak. Saya mau bergabung di perkumpulan ini. Tapi gimana caranya? Kalau kau ingin perkumpulan ini, maka kau harus memberi pengorbanan. Baik, saya bersedia memberikan pengorbanan. Jangan deh. Kamu tuh cuma bikin sial. Astagfirullahaladzim, Ibu. Gak usah pura-pura sedih ya. Sekarang beliin Ibu bubur ayam. Ibu tuh lagi ngidam tau. Tapi beli bubur ayam di mana, Bu? Ini kan udah siang, bubur ayam adanya pagi sama malam, Bu. Kamu tuh ya selalu bantah omongan Ibu. Pokoknya Ibu mau bubur ayam. Kamu cariin sekarang juga. Cepet. Nanti kalau kenapa-napa sama bayi Ibu nih, kamu tanggung jawab. Iya. Cepetan. Iya, Bu. Aku cariin bubur ayamnya. Iya, aku bisa menumbalkan bayi di perut Sri.
Sering aja kamu begini, Pak. Kamu istirahat. Hawanya kok nggak enak banget ya, Pak? Panas banget gini. Padahal AC nyala. Kamu gak usah khawatir. Bayi ini akan mendatangkan kebahagiaan dan kekayaan buat kita. Kita bisa beli AC yang banyak buat rumah kita. Biar gak panas. Kamu akan terkabul. Aduh sakit, Pak. Perutku sakit. Aduh. Ah. Bu. Kamu nggak usah khawatir, Pata. Sri baik-baik saja. Saya akan kasih kamu imbalan. Itu uang goib. 5 lembar uang goib. Uang itu akan kembali kepada kamu setelah kamu belanjakan. Kamu bisa menggunakan mulai sekarang